Oke, kita berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan coba langsung ya, secara teknis, kita akan ngoding gitu ya. Kita akan mulai scripting di RStudio gitu. Di halaman pertama, pada saat kita membuka RStudio mungkin seperti ini. Kita akan bikin ketik gitu ya, di script yang baru di tempat source gitu ya, di panel source. Caranya teman-teman tinggal klik ini, lalu RScript. Nah, jika benar, nanti akan ada satu uh, untitled ya, atau tempat kosong di sini yang nanti kita akan ngetiknya di sini gitu ya. Nah, saya akan membahas bahan yang ada di modul di halaman 14 ya, terkait mengenal operator dasar sampai nanti halaman 17 gitu ya, terkait library, help, dan example. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa, ini saya kenali dulu. Ini eh, tempat bekerja kita di RStudio. Kita bisa menuliskan macam-macam di scriptnya di sini. Tapi tentu saja di sini ya, kalau kita mau mengeksekusi, tinggal klik yang run di sini atau klik Ctrl Enter. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, mungkin ada satu yang belum saya sampaikan, yaitu terkait komen atau penggunaan hashtag gitu ya. Saat kita melakukan scripting, ada kalanya kita ingin menulis komentar atau notes atau catatan terkait kode-kode yang sedang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan ini nih, hashtag ini gunanya agar script atau teks yang setelah diberikan tanda hashtag ini uh, tidak uh, tereksekusi gitu ya. Nah, nah kalau teman-teman pengen tahu ya, misalkan ini 9 ditambah 10, kalau kita run kan jadi 19 gitu ya. Tapi kalau kita kasih tanda pagar ya, lalu kita run di sini, nggak akan ada hasilnya gitu ya. Tidak akan ada gitu. Ini pun kalau mau di run ya segini aja gitu, 9 tambah 10 di konsolnya. Tidak ada penambahan, tidak ada tiba-tiba itu 19 tuh, nggak ada ya. Jadi ini adalah gunanya hashtag untuk memberikan suatu catatan di script. Nah, kita akan mulai pada bagian 1.5, yaitu operator dasar PR ya. Nah, yang pertama adalah saya akan membahas terkait definisi ya. Definisi DR. Jadi setiap data atau objek yang akan kita masukkan di R, kita bisa mendefinisikannya menggunakan dua ya. Kita pakai sama dengan atau menggunakan tanda panah seperti ini. Jadi teman-teman tinggal gunakan aja mana yang paling sesuai, mana yang paling enak, mana yang paling gampang untuk ditulis. Tadi mungkin kalau teman-teman tahu juga ya di video sebelumnya, jadi si R itu tidak ada pengaruhnya ya antara spasi dan tidak spasi gitu ya. Contoh misalkan kalau dia 9 ditambah 10, terus saya kasih spasi yang panjang dikurang 7, kalau di run dia tetap akan keluar hasilnya gitu ya. Jadi dia tidak akan mempedulikan ada berapa banyak spasi yang ada di sini gitu. Nah, jadi di sini misalkan saya ingin melakukan definisi ya. Misalkan di sini saya tulis A sama dengan 10, ini nggak pakai spasi gitu ya. Sama B, ini saya kasih spasi sama dengan 3 misalkan. Lalu A ditambah B. Ini kalau saya run gitu ya, dari baris 7 sampai baris 10, ini saya blok, terus saya run di sini. Terlihat ada perubahan di environment dan juga perubahan di konsol. Yang pertama
adalah perubahan di konsol nih. Nah, kalau kode yang kita tulis di sini dan kita eksekusi, dia akan masuk ke konsol di sini. Dan kalau lihat nih A plus B hasilnya 13. Dia ada di konsol di sebelah sini ya. Nah, lalu kita lihat juga ada di bagian ini, environment. Gitu ya. Kita definisikan A sebagai 10, B sebagai dengan 3, dan ini ada nih. Values-nya ada di sini gitu ya. Masuk nih. Di A di sini, B di sini. Jadi, teman-teman bisa melakukan operasi lain. Misalkan A dikurang B, A dikali B, B dibagi A. Nah, itu keluar hasilnya ya, gitu. Teman bisa langsung lakukan macam-macam. Nah, bagaimana jika kalau ingin mengubah nilai A-nya gitu. Misalkan seharusnya A-nya bukan 10, tapi A-nya misalkan 15 gitu ya. 15 di sini. Nah, caranya gimana? Ya kita harus eksekusi ulang gitu ya di baris 7 ini. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, kalau jadi A ditambah B, dia tetap hasilnya 13. Kenapa? Karena si A-nya di sini masih 10 di environment. Jadi A-nya itu harus kita eksekusi ulang. Kita definisikan ulang ya. Contohnya misalkan si 7-nya ini saya run lagi. Nah, sehingga di sini di konsolnya masuk dan di environment-nya juga masuk. Yes. Nah, ini untuk pendefinisian objek gitu. Lalu berikutnya adalah penggunaan tanda petik ya. Tanda petik bisa petik 2 seperti ini atau petik 1 seperti ini, apostrof gitu ya. Nah, ini tuh digunakannya untuk apa? Ini digunakan untuk tipe data string atau karakter gitu ya. Jadi kalau si R ini dia mampu nih untuk mengolah data-data berupa string atau berupa karakter ya. Nah, penggunaannya gimana? Sebenarnya penggunaannya sama aja, sama-sama digunakan untuk mendefinisikan suatu string gitu ya. Contoh misalkan saya tulis kalimat satu dengan saya akan makan. Saya eksekusi, Ctrl Enter, masuk ke sini ya. Di environment masuk, kalimat satu sama dengan saya akan makan gitu ya. Terus kalimat 2 pakai apostrof, saya akan minum. Eksekusi juga, ini udah masuk ya. Di konsol masuk, di environment masuk. Nah, lantas apa perbedaan apostrof sama petik 2 gitu ya? Nah, itu biasanya digunakan kalau kalimatnya menggunakan apostrof. Nah, kalau kalimatnya ada apostrofnya, saya akan gunakan petik 2 gitu. Contohnya apa? Kalimat bahasa Inggris tuh ya. Misalkan di sini saya bikin English and I don't get ya. Ini kan ada apostrof di sini. Jadi kalau kita isi, nah kelihatan ya di sini ya. English I don't eat gitu ya. Ini ada apostrofnya. Nah, ini yang penggunaan ketik ya. Selanjutnya adalah ini nih, kita nyebutnya apa ya? Pengecekan gitu. Misalkan kita pengen melihat apakah suatu variabel sama persis dengan variabel lain atau tidak. Atau misalkan apakah suatu variabel tidak sama, ya? Tidak sama. Ataukah variabel ini lebih besar atau lebih besar sama dengan. Atau yang terakhir ini apa? Kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, sebagai contoh, saya akan gunakan A dan B yang tadi gitu ya. Jadi misalkan kalau A, apakah A sama dengan B? Nah, ini hasilnya false gitu ya, salah. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, penggunaan sama dengan, kalau satu, ini digunakan untuk mendefinisikan objek. Tapi kalau dua, itu untuk ngecek apakah A sama dengan B gitu ya. Ini kan jawaban tidak gitu. Apakah A tidak sama dengan B gitu ya. Ini tuh tanda seru tuh negasi ya. Ini kota eksekusi pasti isinya true. Apakah A lebih besar dari B? Apakah A kurang dari sama dengan B? False gitu. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan juga ya, penggunaan ini juga bisa digunakan untuk
tipe data berupa teks gitu. Jadi kalau kita lihat di sini apakah kalimat 1 sama dengan kalimat 2, pasti jawabannya false ya. Kenapa? Karena dia akan ngecek secara keseluruhan. Kecuali kalau di sini misalkan saya tambahkan nih ada kalimat 3, itu saya akan minum. Lalu kita akan cek apakah kalimat 2 dengan kalimat 3 hasilnya akan true di sini. Dan materi yang terakhir untuk 1.5 adalah penggunaan semikolon atau koma. Oke. Semikolon atau koma ini digunakan untuk membedakan antar baris gitu. Jadi kalau teman-teman nggak pengen banyak baris, sementara harus ada yang dieksekusi, nah jadi kita gunakan di sini semikolon. Oh misalkan di sini ada X sama dengan 10, saya pastikan dengan semikolon, Y sama dengan 7, cuma pengen lihat Y dikali X 10 misalkan. Ini tinggal di eksekusi saja. Nah, jadi deh, X-nya masuk, Y-nya masuk, langsung dieksekusi X tambah Y, X kali Y tambah 10 sama dengan 70. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Kita akan masuk ke video berikutnya tentang working directory, packages, library, help, dan example.